Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bayu Amariski dengan NPM 2208110216. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan program yang sudah saya buat untuk tugas 4 link list struktur data kelas E. Nah, di sini saya eh, membuat sintaks include stdio_h dan juga include stdio_h. Fungsi apa sih fungsi include untuk dua sintaks ini? Untuk yang pertama adalah stdio_h adalah direktif file processor yang digunakan untuk menyertakan file header atau nama lainnya mungkin untuk input dan output. Sedangkan untuk stdio_h-nya adalah untuk fungsi alokasi memori dan fungsi lainnya. Nah, selanjutnya adalah struct node. Nah, struct node ini adalah definisi struktur yang digunakan untuk mewakili simpul atau node dalam linked list. Struct node ini memiliki dua anggota, yaitu integer data dan juga struct node bintang next. Nah, kedua sintaks ini yang terdapat dalam struct node ini menunjukkan ke simpul atau node selanjutnya, yaitu selanjutnya adalah type def struct node node. Nah, type def struct node node ini adalah type def yang digunakan untuk menggantikan struct node dengan nama node, sehingga kita bisa menggunakan node sebagai tipe data dalam kode kita. Nah, selanjutnya adalah node bintang buat node integer data. Ini adalah fungsi untuk membuat simpul baru dengan data yang diberikan, lalu mengembalikan pointer tersebut ke simpul yang ada. Selanjutnya adalah void cetak list node bintang head. Void cetak list node bintang head ini adalah fungsi untuk mencetak seluruh isi dari link list dimulai dari simpul yang diberikan atau head hingga akhir. Jika link list ini adalah isinya datanya tidak ada atau kosong, maka akan mengprintf bahwa link list kosong. Lalu selanjutnya adalah void sisip awal node. Nah, void sisip awal node 2 bintang head, integer data ini adalah fungsi untuk menyisipkan simpul baru dengan data tertentu di awal link list. Nah, parameter head adalah alamat dari pointer kepala dari link list tersebut. Selanjutnya adalah void sisip setelah node bintang previous atau pref, integer data. Nah, fungsi dari sintaks tersebut adalah untuk menyisipkan simpul baru dengan data tertentu setelah simpul yang diberikan atau sebelumnya previous. Ini memeriksa apakah data yang sebelumnya itu atau previousnya adalah null. Lalu selanjutnya adalah void hapus node. Nah, void hapus node 2 bintang head, integer data ini adalah fungsi untuk menghapus simpul dengan data tertentu dari linked list. Nah, fungsi ini memeriksa apakah simpul yang akan dihapus ini ada di awal linked list atau tidak. Selanjutnya adalah void hapus di awal node 2 bintang head. Nah, fungsi ini adalah untuk menghapus simpul pertama dari linked list. Lalu ada selanjutnya adalah void hapus di akhir node 2 bintang head. Fungsi ini untuk menghapus simpul terakhir dari linked list, berkebalikan dengan sintaks di atasnya yang void untuk hapus di awal. Lalu selanjutnya ada integer hitung jumlah data node bintang head. Nah, fungsi ini untuk menghitung jumlah simpul data dalam linked list. Lalu ada integer penjumlahan data. Nah, integer penjumlahan data ini untuk menjumlahkan semua data yang ada dalam linked list. Misalnya kita menginputkan data yang ada yaitu 20 dan 30. Maka jumlahnya adalah 50. Berbeda dengan yang hitung jumlah data itu misalnya kita menginputkan data yang ada adalah 20 dan 30.
maka terdapat ada dua data, berbeda dengan penjumlahan. Nah, lalu selanjutnya adalah integer main untuk menu link list yang sudah saya buat ini adalah fungsi utama dari program yang menjalankan operasi-operasi dari link list dan menu pilihan yang sudah saya buat. Oke, seperti itu adalah program yang sudah saya buat. Sekarang saya akan mencoba untuk eh, compile and run program yang sudah ada untuk menjelaskan outputnya. Oke, sudah ada. Saya besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada eh, tampil dalam terminal adalah menu operasi link list. Yang pertama adalah sisip di awal, sisip setelah node, hapus node, cetak daftar, hapus di awal, hapus di akhir, hitung jumlah data, penjumlahan data semua node, dan juga keluar. Nah, di sini pada opsi satu sisip di awal ini program meminta sebuah user atau saya itu memasukkan data yang akan disisipkan di awal link list. Data ini kemudian akan dimasukkan ke dalam simpul baru yang akan menjadi simpul pertama dalam link list. Nah, data tersebut akan ditampilkan di awal link list. Ketika kita memilih opsi cetak daftar, maka akan terlihat. Kecuali ketika kita menghapus node atau simpul data dengan memilih opsi 3, maka eh, node tersebut bisa tidak terlihat dalam cetak daftar karena sudah kita hapus. Nah, di sini akan saya coba untuk opsi satu adalah sisip di awal atau node pertama, yaitu 20. Nah, sudah di sini sudah masuk ke dalam program. 20 adalah data link list pertama. Lalu kita akan menyisipkan setelah node 20, yaitu misalnya 30. Nah, hasil. Lalu kita coba cetak daftar untuk melihat data link list yang sudah saya inputkan tadi apakah ada. Nah, di sini terlihat link list adalah 20, 30, dan 0. Coba kita hapus node. Data yang akan dihapus, misalnya saya akan menghapus data 20. Nah, di sini saya coba cetak lagi seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini angka 20 sudah tidak ada lagi dalam uh, link list karena sudah saya hapus dalam opsi yang keempat. Di sini saya coba sisipkan lagi awal. Di sini kita coba menghitung jumlah data yang ada karena hanya 20 dan 30, maka jumlahnya adalah 2. Nah, untuk penjumlahan data semua node dengan opsi 8, hasilnya adalah 50 karena data dari 20 dan 30 adalah 50 penjumlahannya. Saya cetak lagi yang ada adalah 20, 30, 0. Kita tambahkan lagi satu data. Mungkin 25. Kita coba print. Nah, di sini ada 25, 20, 30, 0. Kita penjumlahan semua node. Nah, di sini hasilnya berbeda 75 karena saya menambahkan 25 dalam opsi link listnya tadi. Kita masukkan 25. Nah, jika sudah selesai dalam menggunakan program, maka bisa menggunakan opsi yang ke-9 atau keluar. Nah, cukup sekian dari presentasi penjelasan dari tugas 4 link list saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.